Halo Maxian, kembali lagi bersama saya Sania dan seperti biasa, program ini menyajikan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan pada minggu ini kita akan membahas kondisi pasar terhadap pengaruh inflasi US. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Euro telah melemah terhadap dolar US di Asia hari ini sebagai konsekuensi dari inflasi yang tidak terkendali memantul melalui pasar. Pasar sekarang menetapkan harga dalam 7 kenaikan suku bunga tahun ini naik dari 5 sebelum angka tersebut. Presiden Federal Reserve Bank of Santa Louis James Bullard memberikan tekanan dengan menyatakan bahwa The Fed harus menaikkan 100 BPS pada 3 pertemuan berikutnya. Dia juga mengangkat kemungkinan pergerakan tarif di antara pertemuan. Spekulasi tersebar tentang kenaikan 50 BPS oleh The Fed akibat hasil Treasury US meraung lebih tinggi di seluruh kurva, terutama dalam jangka pendek. Catatan 2 tahun mencapai 1,64% dari sekitar 1,35% sebelumnya. Kita beralih ke USD JPY yang berjuang untuk menguji tertinggi Januari di sekitar 116,35 karena memangkas kenaikan menyusul kenaikan yang lebih besar dari perkiraan dalam indeks harga konsumen CPI US. Rally baru-baru ini meningkatkan ruang lingkup untuk penembusan kisaran pembukaan tahunan karena nilai tukar memperpanjang rangkaian tertinggi dan terendah yang lebih tinggi dari terendah bulanan 114,15. Kenaikan USD JPY baru-baru ini sebagian besar telah menghilangkan ancaman formasi head and shoulders karena diperdagangkan di tertinggi baru bulanan di sekitar 116,34. Dan ekspektasi untuk perubahan segera dalam kebijakan moneter US dapat menjaga nilai tukar bertahan lebih lama. Imbal hasil Treasury US mendorong ke tertinggi baru tahunan. Kita beralih ke pasangan GBP USD tetap tertekan di dekat terendah harian sekitar wilayah 1.3515 sampai 1.3520 dan memiliki reaksi yang agak redup terhadap rilis makro Inggris. Meningkatnya penerimaan pasar oleh The Fed akan mengadopsi respon kebijakan yang lebih agresif untuk menahan inflasi yang sangat tinggi, bertindak sebagai penarik untuk dolar. Dengan dinamika harga USD yang mendorong eksklusif, pasangan GBP USD gagal mendapatkan jeda dari data ekonomi Inggris yang beragam dari kantor statistik nasional Inggris melaporkan bahwa ekonomi berkontraksi kurang dari yang diantisipasi, yaitu sebesar 0,2% dari bulan Desember dan meningkat sebesar 1% selama kuartal keempat tahun 2021 lalu dibandingkan dengan ekspektasi pasar untuk kenaikan 1,1%. Kita beralih ke dolar Australia yang memangkas kenaikan versus dolar US semalam setelah pasangan mencapai level tertinggi sejak 2 Januari lalu, mendorong nilai tukar lebih rendah ke perdagangan Asia Pasifik. Laporan inflasi panas dari Amerika Serikat mendukung taruhan kenaikan suku bunga, mendorong imbal hasil dolar US dan Treasury lebih tinggi dan menurunkan Dow Jones Industrial Average sebesar 1,47%. Dolar Australia berada di bawah tekanan lebih pagi ini setelah Gubernur RBA Philip Lowe melawan ekspektasi pasar yang hawkish. Kepala RBA mengisyaratkan bahwa bergerak terlalu dini pada kenaikan suku bunga akan mencakup resiko termasuk pukulan ke pasar tenaga kerja. Kita beralih ke metals. XAU USD, harga emas menjaga penurunan yang disebabkan oleh inflasi US sekitar 1,825 selama sesi Asia hari Jumat. Logam kuning ini naik ke level tertinggi dalam 3 hari. Pada hari sebelumnya, sebelum data indeks harga konsumen atau IHK, US mendorong imbal hasil Treasury ke 2,5 tahun baru. Mundurnya harga emas mendapat kekuatan tambahan dari Fitch
yang optimis dan ekuitas yang lebih lemah. Pada baris yang sama adalah obrolan keras baru-baru ini tentang Rusia, China, dan Korea Utara. Terlebih US, kekhawatiran geopolitik dan terkait The Fed bergabung dengan penolakan Presiden SCB Christine Lagarde untuk kenaikan suku bunga dan menambahkan pada dolar US. Kita beralih ke futures. Harga minyak turun pada hari Jumat karena inflasi US yang panas memicu kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga yang agresif dan investor menunggu hasil pembicaraan US serta Iran yang dapat menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah secara global. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI US turun 15 sen atau 0,2% menjadi 89,73 per barelnya. Harga minyak acuan juga sejalan untuk penurunan mingguan pertama mereka selama 7 kenaikan mingguan berturut-turut. Meskipun kedua kontrak sebelumnya naik ke level tertinggi 7 tahun, investor tetap mengincar pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang dilanjutkan minggu ini setelah jeda 10 hari. Sebuah kesepakatan dapat melihat pencabutan sanksi terhadap minyak Iran dan mengurangi ketatnya pasokan global. Kita beralih ke stok. Wall Street mengharapkan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun pada pendapatan lebih tinggi ketika Marriott International atau MAR melaporkan hasil untuk kuartal yang berakhir pada Desember 2021 lalu. Laporan pendapatan yang diharapkan akan dirilis pada 15 Februari 2022 yang membantu saham bergerak lebih tinggi jika angka-angka kunci ini lebih baik dari harapan. Di sisi lain, jika meleset, saham bisa bergerak lebih rendah. Perusahaan hotel ini diperkirakan akan membukukan pendapatan kuartal sebesar 1,02 per sahamnya dalam laporannya yang akan datang, menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun sebesar positif 750%. Pendapatan diharapkan menjadi 3,86 miliar, naik 77,7%. Perkiraan konsensus EPS untuk kuartal tersebut telah direvisi 2,35%, lebih rendah selama 30 hari terakhir ke level saat ini. Saham Marriott lebih tinggi 1,15 atau positif 0,66%, ditutup di harga 174,68 pada Kamis lalu. Kita beralih ke Mastercard. Mastercard Spending Plus yang menurut perusahaan mengukur penjualan retail offline dan online di semua bentuk pembayaran melonjak 7,2% dari tahun ke tahun dan ditopang oleh kenaikan 10,4% dalam penjualan online. Menurut Mastercard yang melaporkan penjualan Januari naik 37,6%, yang menurut perusahaan tersebut adalah tingkat pertumbuhan terkuat untuk Januari dalam sejarah Spending Plus. Departemen Store juga memperoleh keuntungan yang sama dari pengeluaran bangkit kembali dengan penjualan Januari naik 10,5% dari tahun ke tahun dan 9,8% dibandingkan tingkat pra-pandemi. Mastercard mengatakan segmen barang mewah melonjak 45% pada bulan Januari, sementara penjualan perhiasan naik 19,8%. Saham Mastercard melemah 6,98 atau minus 1,83%. Ditutup di harga 374,39 pekan lalu. Kita beralih ke week ahead. Prediksi minggu ini, hari Senin 14 Februari, Foreign Direct Investment YTD Year Over Year Januari China diperkirakan 9%, yang sebelumnya 14,9%. Hari Selasa, GDP growth rate kuartal over kuartal kuartal 4 Jepang diperkirakan 1,5% dibanding sebelumnya minus 0,9%. Reserve Bank of Australia meeting minutes dan claimant count change Januari Great Britain diperkirakan minus 27K dibanding sebelumnya minus 43,3K. Unemployment rate Januari Great Britain diperkirakan 4,1% sama dengan bulan sebelumnya.
ZEW Economic Sentiment Index Februari Jerman diperkirakan 55,1% dibanding sebelumnya 51,7%, dan PPI month-over-month Januari US diperkirakan 0,4 dibanding sebelumnya 0,2%. NY Empire State Manufacturing Index US diperkirakan 3,5 dibanding sebelumnya minus 0,7%. Dan pada hari Rabu terdapat inflation rate year over year Januari GB diperkirakan 5,7% dari sebelumnya 5,4%. Inflation rate year over year Januari Kanada diperkirakan 5 dari sebelumnya 4,8%. Retail sales month over month Januari US diperkirakan berada di minus 1,9. Dan kita beralih ke hari Kamis 17 Februari, FOMC Minutes. Balance of Trade Januari Japan diperkirakan minus 1.800 miliar yen dibanding sebelumnya minus 582,4 miliar yen. Unemployment rate Januari Australia diperkirakan 4,3% dibanding sebelumnya 4,2%. Building permits Januari US diperkirakan 1,79 juta dibanding sebelumnya 1,885 juta. Dan initial jobless claim 12 Februari US diperkirakan berada di 220K dibanding sebelumnya 223K. Philly Fed Manufacturing Index F diperkirakan berada di 27 dibanding sebelumnya 23,2. Dan G20 meetings FOMC members James Bullard will speak. Dan pada hari Jumat, inflation rate year over year Januari Jepang diperkirakan 0,9 dibanding sebelumnya 0,8. Retail sales month over month Januari berada di 2,9 dibanding sebelumnya minus 3,7, dan exciting home sales Januari US diperkirakan 6,1 juta dibanding sebelumnya 6,18 juta. Itu dia rekap serta kondisi market pada minggu ini. Dan buat mixnya yang ketinggalan, jangan sedih, tetap stay tune di sosial media kita. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa.